Sebelumnya, pernah kepikiran gak sih? Kok bisa ya kita ngebedain berbagai macam aroma di sekitar kita? Kira-kira kenapa ya? Nah, ini tuh ternyata karena hidung kita loh. Rongga hidung ini termasuk ke dalam organ yang berperan dalam sistem pernapasan kita. Yuk sama-sama kita bahas dalam sistem saluran pernapasan pada manusia. Organ sistem pernapasan manusia adalah organ dan jaringan yang membantu kita bernafas. Organ pernafasan ini terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, hingga diafragma. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Nah, saraf ini berguna untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Dari saraf ini nih, kita dapat membedakan mana bau makanan enak, bau parfum, hingga bau kentut teman kamu. Yang kedua adalah faring. Letaknya diapit oleh saluran rongga hidung dan laring yang berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Kemudian yang ketiga ada laring. Laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, pada laringlah suara kita dapat dihasilkan. Yang selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini, ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Lalu terdapat bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Bronkus terdiri dari dua cabang, yang di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian ada bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Kemudian yang terakhir adalah diafragma, yaitu otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Nah, organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Mekanisme pernapasan manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke paru-paru, sementara itu, ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan pada manusia yakni ketika menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Nah, sekarang kita udah tahu nih, selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, ternyata sistem pernapasan juga dapat menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup serta berperan dalam proses berbicara.